Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Sugiantoro. Saya mahasiswa SA Unggul Citra Raya Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini, Egy ingin membahas mengenai materi paragraf. Nah, apa sih pengertian paragraf tersebut? Nah, menurut Arifin, bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, adapun persyaratan sebuah paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Nah, sebuah paragraf bisa dikatakan mempunyai kesatuan jika hanya membicarakan satu pokok pikiran atau suatu masalah. Jadi, keterkaitan antar kalimat diikat oleh satu topik pembicaraan yang sama, bukan topik yang berkelainan. Nah, untuk yang kedua, kepaduan paragraf. Nah, hubungan antar kalimat harus saling berkaitan. Tidak ada satu kalimat pun yang hubungannya tidak logis. Jadi, cara mengaitkan hubungan antar kalimat dapat dikatakan dengan melihat hubungan antar suatu subjek atau predikat. Nah, ada 3 jenis paragraf. Jadi, yang pertama jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Untuk yang kedua, jenis paragraf menurut fungsi karangan. Nah, untuk yang ketiga, jenis paragraf menurut sifat isinya. Nah, yang pertama kan jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Nah, yang pertama, paragraf deduktif atau paragraf yang umum. Jadi paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya tersebut terletak di awal paragraf. Nah, dan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Untuk yang kedua, paragraf induktif. Ini bisa dikatakan paragraf yang khusus. Jadi, paragraf induktif ini adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf. Untuk yang ketiga, paragraf deduktif induktif atau paragraf umum semi khusus. Jadi, paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Jadi, paragraf yang pertama adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini berisi persoalan dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan kita tulis. Nah, yang kedua, paragraf isi atau paragraf pengembangan. Jadi, paragraf ini hanya kelanjutannya dari gagasan tersebut. Yang ketiga, paragraf penutup. Nah, paragraf ini terdapat di akhir karangan atau akhir dari suatu kesatuan yang lebih kecil dalam karangan itu. Nah, jenis paragraf menurut sifat isinya. Jadi ada 4 paragraf. Jadi yang pertama, paragraf persuasif, paragraf argumentatif, dan paragraf deskriptif, serta paragraf naratif. Jadi masing-masing perbedaannya ini dari paragraf persuasif. Nah, yang pengertiannya jika isi paragraf tersebut mempromosikan suatu kelompok dengan cara mempengaruhi pembacanya. Jadi itu. Nah, untuk paragraf argumentatif itu isinya paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti atau alasan yang mendukung gitu. Yang ketiga, paragraf naratif. Jadi isi paragraf ini menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Nah, yang keempat, paragraf deskriptif. Jadi paragraf ini isinya hanya melukiskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa yang baik. Nah, adapun metode dalam paragraf. Jadi ada 6 metode. Yang pertama adalah metode definisi, metode proses, metode contoh, metode sebab akibat, metode umum khusus, dan metode klasifikasi.
Nah, untuk metode definisi yang dimaksud itu adalah dengan mendefinisikan atau memberikan keterangan dengan konsep tertentu. Nah, yang kedua, metode proses. Jadi, sebuah paragraf bisa dikatakan memakai proses apabila isi paragraf tersebut menguraikan suatu proses. Nah, untuk yang ketiga, metode contoh. Nah, metode ini biasanya dipakai dalam karangan ilmiah. Nah, contohnya ilustrasi selalu ditampilkan. Nah, yang keempat, metode sebab akibat. Jadi, metode ini sering dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Yang kelima, metode umum khusus. Metode ini tergolong cara yang paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Nah, untuk yang terakhir adalah metode klasifikasi. Untuk mengelompokkan entah benda atau non-benda yang memiliki persamaan sifat, situasi, dan lainnya. Nah, untuk pengembangan paragraf itu menurut pengertiannya adalah berkaitan dengan posisi kalimat topik, mengingat kalimat topiknya mengandung inti permasalahan atau suatu ide. Jadi fungsi paragraf ini yang akan dikembangkan adalah fungsi yang mempengaruhi pemilihan metode pengembangan yang akan dipakai nantinya. Nah, tekniknya itu yang pertama adalah klimaks dan anti klimaks. Yang kedua, proses. Jadi ini menjelaskan dari A sampai Z, jadi berurutan begitu. Nah, yang ketiga, sebab akibat. Nah, ini kan pastinya saling mendukung. Nah, yang keempat, umum khusus. Jadi seperti piramida yang terbalik atau menjelaskan kemudian memberikan intinya begitu. Yang kelima, klasifikasi. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa pokok kalimat. Gitu. Jadi sekian dan terima kasih untuk pembahasan yang Egi berikan. Semoga menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya bagi Egi dan pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.